Makanya saya tanya di Al-Quran, makanya kenapa Anda tidak hafal ayat itu? Tidak semua ayat Al-Quran itu saya hafal. Emang kamu hafal semua, Bibel? Saya kan tanya Anda agamanya Islam. Pedoman umat Islam itu Al-Quran. Terus saya tanya ayat itu kenapa Anda tidak hafal? Saya tidak hafal. Emang Bibel itu kalau Anda tidak hafal bagaimana mau jadi pedoman? Bagaimana mau jadi petunjuk? Jadi kalau Bibel, kutanya balik dulu, Pak. Jangan nyerang terus. Kutanya balik. Jawab dulu. Ya. Bapak, Alkitab Bapak itu hafal enggak semuanya? Ayo jawab. Hafal enggak semua? Hafal secara harfiah tidak semuanya, tapi saya mengerti. Ya, saya juga hafal, tapi tidak. Saya tidak hafal, tapi saya tidak mengerti ya. Ya. Jadi begini. Oke. Sekarang begini. Buka. Tadi saya sudah, tolong Pak Yusuf bukakan surat 72 Al-Jin ayat 19 yang kemarin. Iya. Oke, sebentar kita tampilkan. Ya. Kelihatan nggak, Pak? Bentar, Pak ya. Aku ambil Quran. Silakan. Soalnya banyak umat Islam yang belum hafal ayat ini, dan ini penting. Sangat penting. Aduh, kasihan umat Islam nanti dibakar. Dikerumunijin nanti. Saya nggak mau dikerumunijin. Betul. Sebenarnya saya Pak cinta damai. Tapi saya dengar live kalian ini terus menghina Islam, terus menghujat Islam, mencari kesalahan. Iya. Bukan. Silakan disanggah aja. Kalau memang benar, bukan mencari kesalahan. Silakan baca. Dengar dulu Pak Kece, sebelum kita masuk ke situ. Soalnya kita harus dulu menyamakan persepsi sebagai anak bangsa, Pak ya. Memang saya akui banyak orang di Indonesia ini, baik yang beragama Kristen, beragama Islam, dan seluruh agama yang sudah diakui di negara kita ini. Dan setiap individu, setiap penganutnya itu ada saja yang fanatik terhadap agamanya dan tidak mau mengerti tentang pemahaman agama-agama yang lain. Padahal di dalam agama itu mengajarkan semua kebaikan. Semua agama. Apakah ada agama yang mengajarkan mencuri itu boleh? Ada, Pak. Agama mencuri apa? Berzina masuk surga. Hah? Mencuri dan berzina masuk surga. Mencuri dan berzina masuk surga. Ya, jadi narasinya tekstualnya kayak gini ya. Atau hadis. Jadi narasinya begini. Orang yang mati dalam keadaan mencuri dan berzina masuk surga. Begitu bunyi narasinya. Orang yang mati. Orang dalam keadaan mencuri dan berzina masuk surga. Dia dalam ajaran agama apa itu, Pak? Islam, ajaran hadis. Islam. Mana dalilnya? Jangan hadis Sahih Muslim. Iya ya, oke, silakan buka. Hadis Sahih Muslim, boleh? Iya, mana? Tampilkan dulu. Saya nggak bisa screen ini. Pak Yusuf bisa bantu? Coba bantu dulu, Pak. Mana ada hadis yang menghalalkan berzina? Membunuh. Mana ada? Iya. Seluruh agama tidak ada yang mengajarkan. Linknya kirim ke sini dulu, Pak.
Bentar. 6284 ya? Hadis Sahih Muslim 137. 137 sebentar. Hadis Sahih Muslim. Coba kita screenshot dulu ya. Ya. Share screen dulu, share screen. Hadis Sahih Muslim. Ya. Coba tampilkan dulu Pak ya. Ya. Kita ini diskusi pelan-pelan ya Pak ya. Berapa? Kalau 16? Satu berapa Pak? 137 Pak, 137. 137. Oke. Sama-sama mencari solusi, sama-sama mencari kebenaran. Ya, Jangan bagus. menyalahkan. Tapi kalau memang ada yang salah di dalam baik Al-Quran ataupun hadis di ajaran agama Islam, coba sampaikan. Kita kupas. Jangan menghina. Tapi kalau untuk menghina saya tidak bisa Pak ya. Kalau bukan menghina Pak, memang tekstualnya begitu. Kalau mengejek, saya tidak mau, saya tidak open. Tapi kalau untuk berdiskusi, mengupas suatu ayat ataupun suatu hadis, ayo. Nah, jadi tidak menghina, tidak pula mengejek Pak. Memang teksturnya bunyinya begitu. Di mana? Coba tampilkan Pak. Ya bentar, itu lagi dicari. Ya, sekalian saya mau buka surah Al-Jin itu. Pak Purba ini ya, kalau boleh dicatat nanti Bapak buka sendiri. Sorry ya, saya nggak bisa screen Pak. Coba diperbesar Pak. Nggak kebaca. Hadis Sahih Muslim nomor 137. Iya. Kitab iman. Ya, barang siapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk surga, dan barang siapa mensekutukan, yang itu bukan Pak? Iya, ya itu. Meskipun dia bersih. Lanjutannya nggak ada di Google nih. Oh ya, di bawah. Sebentar, di bawah nih, sebentar. Ya, sebentar. Meskipun dia berzina dan mencuri itu ya. Ya. Bahwa banyak sih. Ya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Ya, sekalipun itu. Jadi di situ narasinya orang yang mati dalam keadaan berzina dan mencuri. Hadisnya ada 12. Hadis Bukhari, HR Ahmad, lalu Muwato, baru Ibnu Majah, banyak hadisnya. Ada 12. Nah, coba baca dulu Pak. Soalnya nggak kebaca di sini, kecil tulisannya. Oh, pelan kecil. Ya Pak ya. Aku agak lambat menangkap. Pak Prabu di zoom aja, layarnya di zoom. Nggak bisa di zoom. Oh iya gitulah. Di zoom. Nah, meskipun dia berzina dan mencuri. Salah, membaca hadis dari atas lah. Jangan dipotong-potong. Ya silakan. Wahadasana Muhammad bin Musa bil Musana wabnu Bashari ola ibnu Musna hadasna Muhammad bin Ja'far hadasna Syu'bah an Wasil al-Hadabi an Ma'rur bin Su'di ola sama tu Aba Daro yuhadasu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibrilu alaihi salam fabasyarani annahu man mata min amatika la yusyrikul billah syai'an dakhalal jannah qultu wa in janna wa in syaraka qalla wa in jana wa in syarok. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musama dan Ibnu Bashar, Ibnu Mutasna berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wasil Adab dari Al-Maruf Suwaida berkata saya mendengar Abu Dar
menceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzinah dan mencuri? Jibril menjawab, walaupun dia berzinah dan mencuri. Ini ajaran Islam apa ajaran Kristen? Jawab. Ini ajaran Islam apa ajaran Kristen hadis ini? Saya menyimak Mencuri, zina, masuk surga. Surganya siapa? Ya surganya Muhammad. Karena Muhammad ini punya surga. Iya. Yang banyak bidadarinya. Begitu ya. Mungkin Pak Yusuf bisa buka lagi, ada juga hadis yang berkata orang yang mati dalam keadaan mabuk atau minum khamar itu masuk surga juga. Nomor berapa tuh? Bisa begitu ya. Mata kokang bisa begitu. Baru tahu ya. Iya. Iya, ada yang lebih ekstrim, Pak. Nanti kalau Bapak memang pengen, saya ajaran siapa ini? Ajaran Kristen apa ajaran Hindu? Apa ajaran Islam? Pengertian Bapak itu yang salah. Mari kita sadar, ya. Ya coba pengertian Anda seperti apa? Saya ingin dengar pengertian Anda dengan hadis ini bagaimana? Silakan Coba dibahas. Jelaskan dulu Pak, hadisnya itu. Gimana maksudnya? Anda paham nggak? Ini bacaan yang dibaca kalimatnya. Saya susah membaca dari sini, kecil tulisannya. Iya kan sudah saya baca tadi hadisnya. Ya. Ini inti poinnya. Di sini dijelaskan. orang yang Jibril alaihissalam mendatangiku, kata Muhammad. Lalu memberi kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu, kata Jibril, dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, tanda tanya. Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Ini ajaran siapa? Sahih Bukhari Muslim 137. Jelas ya? Dulu, udah paham ya? Ya. Bukan pemahaman Bapak yang salah. Coba dengarkan biar saya jelaskan. Ya, monggo. Silakan. Nah, dengar Pak ya, dan seluruh pemirsa yang menonton. Ya, sebenarnya Bapak ini terlalu emosi dalam mengartikan ataupun mengambil kesimpulan dari hadis ini. Bukan emosi Pak, semangat. Sebenarnya hadis ini menerangkan tentang syirik, mensyirikkan. Ini kan kata Jibril. Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Di sini koma Pak. Jadi di dalam ajaran agama Islam bahwa setiap umat Islam yang tidak mensyirikkan Allah ataupun tidak mensekutukan Allah, tidak menduakan Allah, itu adalah masuk surga. Nah, sudah, ini koma Pak. Maka aku bertanya, Rasulullah bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Dalam arti kata, maksud hadis ini ialah
Di dalam ajaran agama Islam itu, Pak, tapi mendengarnya jangan penuh kebencian ya, Pak ya, tolong. Kita ini diskusi ya. Kalau memang penuh kebencian dalam mengartikannya ataupun menanggapi ini, saya udah off aja. Nah, di dalam ajaran agama Islam itu, Pak, seluruh perbuatan dosa yang ada yang dilakukan di dalam dunia ini itu masih dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Apa itu? Menduakan Allah. Itu maksudnya itu, Pak. Jadi orang yang berzina dan mencuri itu masih diampuni Allah kalau dia bertaubat. Bukan dalam arti kata seperti yang Bapak maksud tadi, membolehkan mencuri dan berzina, ataupun mencuri dan berzina itu masuk surga. Bukan itu maksudnya, Pak. Tapi seluruh apapun perbuatan dosa itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masih dia mau bertaubat. Itu maksudnya itu, Pak. Oke. Makanya ada Kalau dalam hadis yang... Tunggu dulu, Pak. Oke. Makanya dalam hadis yang lain ataupun dalam dalil yang lain, tapi saya udah lupa. Kira-kira maksudnya itu hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah di dalam ajaran agama Islam, yaitu syirik, menduakan Allah. Cuman itu Pak. baik. Lalu kalau Anda mengembangkan kata syirik, saya akan bertanya kepada Anda, definisi Ya. syirik itu seperti apa? Mensekutukan Allah. Iya, mensekutukan Allah itu seperti apa definisinya? Tolong dijelaskan dan berikan contohnya. Ya, seperti menyembah berhala, tapi menyembah selain Tuhan. Oke. Kalau menyembah kepada batu Hajar Aswad, batu Ka'bah, apa itu tidak termasuk syirik? Ya, syirik. Syirik. Kenapa dilakukan setiap tahun? Bahkan rebutan itu. Kalau tidak diizinkan saja sampai demo-demo. Karena COVID. Itu bukan demo menyembah kepada pemerintah. Itu bukan menyembah Tuhan. Bukan menyembah batu. Lalu Itu menyembah apa? Namanya, Pak. Bukan menyembah, Pak. Anda ada paham definisi menyembah enggak? Anda paham enggak definisi menyembah itu seperti apa? Yang menurut pemahaman Bapak definisi menyembah itu seperti apa? Soalnya saya tanya definisi menyembah itu kalau salah konteksnya, dan nanti nggak jelas juga. Maka silakan definisi menyembah itu seperti apa? Pak. Makanya kita diskusi, Pak, dalam konteks. Iya, kan ini sedang diskusi. Anda pikir lagi ngapain sekarang? Saya kan lagi diskusi. Maka saya tanya kepada Anda, definisi syirik Anda belum bisa menjawab. Sekarang definisinya menyembah apa? Maksud Anda? Definisi menyembah. Benar. Saya Silakan kurang jelaskan. paham kalau dalam yang benar. Yang jelas. Astagfirullah. Yang jelas. Pak, dengar, janganlah. Kita ini kan mau diskusi. Iya, makanya kenapa saya istighfar? Anda tidak mengerti definisi kata menyembah. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bisa menyembah Tuhan? Definisinya saja tidak paham, artinya tidak mengerti kata sembah. Maklumlah, Pak, saya bukan sarjana, bukan apa. Soalnya saya ini sekolah saya hanya tamat SMA, Pak. Jadi mohon dimaklumi. Definisi Iya, oke. Bahasa Begini. Bahasa ilmiah. Jadi enggak usah Pak. Kita harus saling cerdas. Baik, terima kasih ya. Kalau begitu beginilah. Kalau kita membahas ini blunder. Sekarang begini aja. Saya akan tadi sudah saya tunjukkan surat 72 Al-Jin, buka, tolong Pak dibuka ya. Nah, kita ini jadi kita
Karena Anda, maaf ya, kenapa saya ganti topik? Karena Anda tidak paham definisi menyembah. Jadi kalau saya jelaskan juga nanti malah blunder ya. Ibarat begini ya, Bapak di Jakarta, saya pernah ke Surabaya, menunjukkan Surabaya, nih hotelnya Hilton sebelah ini, jalannya ini, bandaranya sebelah ini. Kalau Anda belum pernah ke Surabaya, nggak kebayang, ngeblank. Itu maksud saya. Makanya kalau itu ngeblank, definisi menyembah, kita ganti topik. Topiknya yaitu tadi surat 72 Al-Jin ayat 19. Nah, di sini akan saya bacakan ya. Di sini akan saya bacakan. Harus kupas tuntas satu persatu. Bagaimana kupas tuntas? Anda sudah ngeblank. Definisi menyembah aja Anda nggak bisa. Jadi saya tidak mau berputar-putar di situ. Pak, Bapak seorang sarjana enggak? Saya gantikan sebentar, Bu. Bapak seorang sarjana enggak? Silakan yang mau nanggapi dulu. Coba Bapak dulu. Bapak coba gini deh, Pak. Siapa ini? Purba ini? Ajarkan dulu sama saya, Pak, bagaimana cara memahami apa definisi menyembah itu dulu. Terangkan sama saya biar kita kupas. Ya, Pak Herdi, silakan Pak Herdi, ditanggapi Pak Herdi. Oke, Pak Purba, kita boleh kembali ke hadis tadi, Pak? Ya, namanya ini Pak Ahmad Rifai, Pak. Ahmad Rifai, ya, Pak Ahmad Rifai. Jadi Pak Ahmad Rifai di dalam hadis Sahih Muslim 137 tidak ada narasi pertobatan. Jadi di situ narasinya murni orang yang mati, ya, orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada narasi pertobatan atau bertobat, tidak ada. Jadi memang orang yang mati. Nah, lalu dikonfirmasi oleh Muhammad, orang yang mati jenis seperti apa? Ditanya kepada Jibril, apakah dia itu mati dalam keadaan berzina dan mencuri bisa masuk surga? Dijawab iya, sekalipun itu. Jadi tidak ada narasi pertobatan atau bertobat. Iya, kan itu kan menerangkan tentang syirik, bukan menerangkan tentang zina dan mencuri, Pak. Makanya, Pak, jangan kita itu kalau membahas suatu hadis ataupun ayat, kalau di dalam ajaran agama Islam itu adalah butuh penafsiran, Pak. Di dalam sekalipun tekstual begitu ditafsir lagi ya? Ya ditafsir, Pak. Oke. Jadi oke lah, anggaplah saya iakan itu bisa ditafsir, ya kan? Iya. Orang sekarang saya tanya Pak siapa sorry namanya? Kalau nggak butuh penafsiran, ngapain banyak-banyak tafsir Jalalain, tafsir ini, tafsir namanya Ahmad Rifai, Pak. Ahmad Rifai. Oh, Ahmad Rifai, Pak Rifai. Oke, Pak Rifai. Oke lah, saya iakan ditafsir. Orang yang mati dalam keadaan berzina dan mencuri bisa masuk surga nggak, Pak? Menurut tafsirnya Bapak. Apa tadi, Pak? Orang yang mati dalam keadaan berzina dan mencuri bisa masuk surga nggak? Menurut tafsiran Bapak. Orang yang mati dalam keadaan berzina dan mencuri tetapi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala bisa masuk surga nggak? Menurut tafsiran Bapak. Bukan itu yang kita pertanyakan, Pak. Ini hadis ini berkesinambungan, Pak. Oke. Jangan dipotong. Itu pertanyaan menjebak, saya tahu, Pak. Tapi tekstualnya bicara begitu, Pak. Itu adalah perumpamaan. Biar tahu apa. Artinya seperti ini, Pak. Oh, contoh. Kalaulah seumpamanya apalah contohnya. Itu bisa diperumpamakan sama yang umpamanya hal yang sudah ditetapkan. Dikasih percontohan ataupun gimana ya? Saya kurang bisa karena saya tidak guru, Pak. Pokoknya yang jelas itu, Pak, berkesinambungan ataupun itu adalah contohnya
di luar daripada mensyirikkan itu masih dapat pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia mau bertaubat. Tapi kita balik lagi, Pak. Jangankan yang berzina, jangankan yang mencuri, di dalam sholat saja itu ada orang yang masuk neraka. Alladzina hum fi sholatihim sahun, biar tahu Bapak. Orang yang sholat saja masuk neraka, tapi masih koma itu. Iya, orang Bisa yang sholat dalam keadaan yang lalai dalam sholatnya. Makanya Pak, di dalam Al-Quran ataupun di dalam ajaran agama Islam itu banyak penafsiran-penafsiran. Oke. Sebenarnya bisa saya buktikan, Pak, orang yang sholat masuk neraka itu hanya sebatas dicuci aja, ya. Yang penting mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka dikeluarkan juga dari neraka. Jadi sama aja, tetap masuk surga endingnya. Enggak. Oke, Bapak bisa bawakan dalilnya ada orang Islam yang tidak mensyirikkan Allah masuk neraka kekal? Ada dalilnya? Orang yang bagaimana tadi Orang Pak? yang beragama Islam, Bapak bawa dalilnya, orang yang beragama Islam yang tidak mensyirikkan Allah masuk neraka kekal di dalam neraka. Ada nggak dalilnya? Ada. Oke, silakan. Bawa dalilnya. Komsi muta'ammidan jahannam kholidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan sengaja, maka imbalannya itu adalah jahannam kholidan fiha, neraka jahannam kholidan fiha. Dia kekal di dalam. Kekal. Iya. Oke, berarti saya bisa buktikan terbalik ya, Pak? Iya. Boleh? Boleh. Oke, saya buktikan terbalik di dalam sebentar ya, bahwa agama Islam itu sebagai, Bapak percaya Islam itu adalah fitrah Allah? Islam itu adalah fitrah Allah. Iya, agama Islam itu fitrah Allah. Percaya enggak? Agama Islam itu adalah agama yang selamat. Loh, kok katanya ada di neraka kekal enggak selamat? Berarti gugur dong agama Islam dan agama selamat. Gimana itu? Orang Islam juga banyak yang masuk neraka. Iya, berarti agama Islam bukan agama selamat kan, Pak? Kenapa? Selamat bagi orang-orang yang mengikuti peraturan ataupun perintah Allah. Oke, artinya agama tidak menyelamatkan kan? Artinya apa yang tertulis di dalam Quran, Islam itu adalah agama fitrah Allah, Islam adalah fitrah Allah, itu gugur. Lalu di dalam Ali Imran ayat 19, agama Islam yang diridhoi di sisi Allah berarti gugur juga. Ternyata ada orang yang beragama Islam ada di sisi neraka, bukan di sisi Allah. Ada ya kan? Di sisi neraka gimana maksudnya Bapak ini? Nah, tadi kan orang yang meninggalkan sholat masuk neraka kekal. Islam kan itu, Pak? Bukan hanya Islam. Lalu? Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang meninggalkan sholat. Konteksnya kita berbicara agama Islam. Saya tanya, apa ada orang Islam masuk neraka kekal di dalam neraka? Bapak jawab, iya ada. Betul tidak? Iya, saya perlebar lagi, Pak. Bukan hanya agama saja. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang saya tekankan poinnya Islam, Pak. Jadi berarti agama Islam. Kalau saya tekankan lagi poinnya Kristen. Kristen tidak menjamin agama, Pak. Kristen tidak menjamin agama masuk surga. Jadi Kristen itu ngapain Anda menganut agama Kristen kalau tidak menjamin masuk surga? Oke, nanti kita ke situ. Kita selesaikan dulu ya. Udah lanjut dulu. Jangan sesuai selera Bapak aja yang ngomong ini. Oh, kita selesaikan dulu supaya Bapak paham. Jadi Bapak saya mau pahamkan atau Bapak yang mau saya pahamkan? Terserah mau berapa kalian di situ.
Bapak setuju nggak? Bapak setuju nggak agama Islam itu tidak di sisi Allah? Saya sangat setuju agama Islam itu adalah hanya satu-satunya di akhir zaman ini agama yang masuk yang Surga. umatnya masuk surga. Oke. Jadi semua agama Islam masuk surga. Iya, tetapi koma bagi Tapi kenapa? orang yang meninggalkan perintah Allah, ya terlebih dulu dia masuk neraka untuk untuk Dicuci. bukan dicuci namanya. Ya menerima hukuman lah. Ibaratnya di dalam sekolah itu tidak mengerjakan PR, dihukum dulu. Seperti itu maksudnya. Setelah dihukum dia dikeluarkan nggak dari neraka? Di dalam ajaran Islam itu masuk surga lagi. Oke, berarti benarlah Pak. Orang yang mati dalam keadaan berzina maupun mencuri, memang kalau dihukum ya dihukum, tetapi endingnya dia tetap masuk surga kan Pak? Intinya dia tetap masuk. Iya, jadi ini Pak kesimpulannya, orang yang beragama Islam ya itu sudah dianggap sah. Jadi Islam itu, surga Islam disahkan dengan label, dengan paspor yaitu Islam. Jadi keadaan orang tersebut, keadaan orang Jangan kau perkecil. Paspor itu apa itu paspor? Tiketnya Islam. Masuk surga pakai tiketnya Islam. Jadi semua orang itu dijamin dengan tiketnya Islam. Jadi keadaan Bapak, mau Bapak itu penjahat kelas teri ataupun kelas kakap itu tidak mempengaruhi. Sebab endingnya tetap surga. Paham Pak? Ini Pak. Oke, silakan. Saya tahu maksud Bapak itu nanti ujung-ujungnya berarti agama Islam itu mengajarkan yang enggak lah nanti Bapak bilang itu seperti ada mengutip hadis yang tadi, sekalipun berzina, sekalipun mencuri tetap masuk surga. Bukan itu maksudnya, tujuannya Pak. Lalu? Bukan itu maksudnya. Lalu? Tapi di dalam keyakinan kami, agama Islam itu seluruh orang yang mengucapkan La ilaha illallah itu pasti masuk. Dan pasti masuk surga ya. Mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Tetapi dia harus mati dalam keadaan beriman. Karena ada di situ wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak Islam. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman, contohnya dia mati bunuh diri, itu tidak masuk surga. Sekalipun dia tidak mensyirikkan Allah? Maksudnya? Orang yang mati bunuh diri, sekalipun dia tidak mensyirikkan Allah, dia masuk surga atau tidak Pak? Kalau sudah bunuh diri itu udah jelas syirik Pak. Oke, nanti saya bawa dalilnya. Ada dalilnya Pak. Jadi orang-orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah di dalam neraka itu dikeluarkan Pak. Sekalipun dia dosanya besar seperti apa, yang penting atau asalkan dia tidak mensyirikkan Allah. Jadi yang dikenal dosa di dalam Islam itu hanya satu Pak, saya kasih tahu. Dosa kekal yang dipahami oleh Islam itu hanya satu, yaitu dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu bukan dosa, ya. Jadi karena sebab begini saya jelaskan ya. Karena tidak mengakibatkan orang tersebut atau orang yang beragama Islam itu kekal di neraka. Yang mengakibatkan orang yang beragama Islam itu masuk neraka kekal adalah ketika mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
selama mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka halal sekalipun mereka halal masuk surga sekalipun dosanya mereka dicuci dalam neraka, dihukum dulu di neraka, tetapi endingnya tetap masuk surga. Paham Pak maksud saya? Paham. Ya, oke. Jadi kalau Bapak paham, makanya saya tarik kesimpulannya dari perbincangan yang jelas ini, bahwa orang yang mau kriterianya dia penjahat kelas kecil atau kelas teri atau kelas kakap tidak apa-apa. Yang penting dia jangan mensyirikkan Allah. Dia halal kok masuk surga sekalipun dia harus dihukum dulu di neraka. Makanya banyak orang melakukan bom bunuh diri, mereka itu tidak melakukan syirik loh. Mereka tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka akan dicuci dosanya di neraka lalu dimasukkan lagi ke surga. Itu Pak. Bapak ini udah melenceng ini Pak. Baik, sebentar Pak di Herdi. dalam ajaran agama Sebentar Islam. Pak Ahmad Rifai, saya ingin kasih. Bentar. Jangan pelintir. Ini banyak yang nonton. Saya tahu ada di sini muslim. Saya hanya ingin muslim itu tidak terkecoh dengan kalian. Kalau kalian dalam kesesatan itu terserah kalian. Kalau menurut kalian agama kalian yang benar itu ya lakum dinukum waliyadin. Tapi dengarkan dulu. Bom bunuh diri itu saya tegaskan itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Oke Pak, saya jawab ya. Sebentar Pak Herdi. Pak, kita ini kan ada beberapa orang. Sebentar Pak Ahmad Rifai, sebentar. Ini kan ada beberapa orang teman kita di atas. Saya kasih waktu supaya semuanya kebagian ya diskusinya ya Pak ya. Siap. Oke, setuju ya? Ya, setuju Pak. Beginilah keseharian Andika untuk bertahan hidup setelah dirinya ditipu untuk investasi bersama komunitas koperasi 212 Mart. Setiap hari dirinya berjualan pentol keliling di sekitaran Jalan Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur. Indonesia ini sebenarnya nggak butuh front pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Indonesia nyaman, nggak perlu ada front pembela, oponens dibela. Kalau ada melanggar hukum ada polisi, kalau kurang ada tentara, ada KPK, cukup. Syria sana, Palestina itu baru butuh front. Indonesia ini nggak ada, kurang kerjaan. Jadi seru aja, ngomong aja ngelor ngidul. Rasis teriak-teriak. Ya Allahu Akbar, ngantem wong. Allahu Akbar, ngerusak toko nih wong. Allahu Akbar, nendang orang. Allahu Akbar, Cina. Allahu Akbar, rasis. Allahu Akbar. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.